Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, pada malam hari ini kita bisa memulai pengajian dan kajian rutinan setiap malam Senin, di mana kita setiap malam Senin akan menjelaskan, membaca bersama-sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebelumnya mari kita bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga adik-adik, kita membaca niat belajar Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membaca, nanti saya jelaskan. Pada pertemuan hari ini masih mendengar saja ya, jadi belum ada infokusnya, belum siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga adik-adik pada pertemuan malam hari ini, para ulama kita itu selalu ingin agar aktivitasnya, perbuatannya, niatnya dilandasi dengan mencontoh Al-Quran dan mencontoh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tercermin dalam setiap perbuatan mereka. Ketika menulis karya juga demikian. Diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, juga diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak kenapa kitab ini atau semua kitabnya para ulama itu selalu diawali dengan basmalah dan juga diawali dengan hamdalah? Jawabannya adalah karena ingin mencontoh Al-Quran. Bapak kalau buka mushaf, surat pertama adalah Al-Fatihah. Diawali dengan Bismillah, kemudian Alhamdulillah. Maka
para ulama kita ingin mencontoh apa yang baik dari kitab pegangan umat Islam, yaitu Al-Quran. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam khutbah Jumat, dalam khutbah nikah, dalam tulisan-tulisan buku, kitab, dari berbagai ilmu, itu selalu diawali dengan basmalah dan hamdalah. Itu ada maksudnya, karena mencontoh Al-Quran agar mendapatkan berkahnya Al-Quran. Di samping itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa ajdam. Setiap hal baik ya yang diawali, setiap hal baik yang tidak diawali dengan basmalah, maka berkahnya kurang. Itu Nabi yang berkata demikian. Karena itu kan biasa. Itu guru-guru kita, para ulama kita itu selalu mencontohkan mengawalinya dengan basmalah. Membuka rumah, bismillahirrahmanirrahim. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa kali pernah kan lihat Habib Umar datang ke Indonesia, terus disorot kamera ketika minum. Ya minum 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Terus bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Itu kebiasaan para ulama kita yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya. Demikian juga mengawali dengan alhamdulillah, itu juga ada hadisnya. Sama dengan redaksi yang pertama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa ajdam fahuwa aqta fahuwa abtar. Riwayat. Setiap hal baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka dia kurang berkahnya. Jadi basmalah, kemudian alhamdulillah. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kapan kita perlu mengawali sesuatu itu dengan basmalah? Apakah semua hal itu perlu kita awali dengan basmalah? Tadi kan disebutkan setiap hal baik. Kalau halnya nggak baik, jangan diawali dengan basmalah, bapak-bapak. Mau mencuri misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak sopan. Jadi seperti kita mengencingi atau seperti kita baca Al-Quran di dalam WC, itu nggak sopan. Berbuat dosa diawali dengan basmalah. Makanya Nabi bilang, kullu amrin dzibalin, setiap hal yang baik, bukannya nggak baik. Yang nggak baik jangan diawali dengan basmalah. Lah kalau sudah tahu hal nggak baik ya jangan dimulai. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Maka para ulama kita, para guru-guru kita itu selalu ingin mencontoh dan mengamalkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi
wasallam, sehingga di tulisannya, kitab-kitabnya juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Qayyumis samawati wal ardin. Allah, Tuhan penegak langit dan bumi. Pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu entitas apapun, makhluk apapun, manusia apapun, malaikat apapun yang menciptakan alam semesta. Seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu kita yakini sejak awal. Itu adalah akidah kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang memberi rezeki seluruhnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, luar angkasa, galaksi, tata surya, penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qayyumis samawati wal ardh. Allah yang menegakkannya, Allah yang menciptakannya sebelumnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian seluruhnya dan juga menciptakan semua perbuatan yang kalian lakukan. Itu perlu kita yakini. Ada sifat Allah yaitu wahdaniyah. Itu nanti kalau sudah sampai babnya akan saya terangkan terkait ilmu akidah. Bagaimana kita menata pikiran, logika kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan menjadi orang yang ateis, Pak. Atau lebih ringan, agnostik misalnya, yang tidak yakin Tuhan itu ada, yang gaya, sok gaya bahwasanya dia tidak butuh Tuhan. Itu banyak. Maka kita perlu belajar ilmu akidah juga nanti pada saatnya nanti akan kita terangkan. Wa mudabbiril khalaiki ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh makhluk. Makhluk itu apa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Makhluk itu apa? Ada yang tahu makhluk? Makhluk itu apa? Makhluk itu adalah kullu ma siwallahi ta'ala. Semua hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu makhluk, diciptakan. Jadi tidak ada satu entitas pun di alam semesta ini, bahkan di dunia dan akhirat, kecuali itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang bernyawa, manusia, jin, malaikat bernyawa, diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bernyawa, gunung, alam semesta, langit, bumi, lautan, bahkan surga dan neraka yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita yakini.
bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena ini bahaya. Bahaya sekali kalau kita meyakini sekali saja bahwasanya kita berkuasa atas diri kita sendiri, yang mengatur rezeki ya kita, yang mengatur surga dan neraka kita itu adalah kita sendiri. Itu berbahaya. Karena itu namanya tidak bertuhan. Ditegaskan di dalam Al-Quran, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu maksudnya apa? Bapak-bapak dan ibu sekalian, maksudnya tidak lain dan tidak bukan adalah zat yang menciptakan seluruhnya, sehingga kita menyembah Allah karena hanya Allah yang menciptakan. Kenapa kita tidak menyembah Fir'aun misalnya, atau menyembah orang yang paling sukses di dunia ini, atau kita tidak menyembah matahari? Kenapa kita tidak menyembah gunung? Kenapa kita tidak menyembah pohon seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu, ataupun animisme, dinamisme zaman dulu? Mengapa? Karena kita meyakini itu semua yang disembah bukanlah yang menciptakan alam semesta, bukan yang mengatur. Kita menyembah misalnya matahari, dia luar biasa besar. Dengan sinarnya seluruh sesuatu makhluk yang di dunia bisa hidup. Tapi ternyata ada batasannya, Pak. Matahari batasannya cuma 12 jam. Setelah itu dia hilang. Apakah kita mau punya Tuhan yang hanya umurnya 12 jam, gantian shift dengan yang lain? Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan itu maha mutlak, maha sempurna, maha menciptakan, maha mengatur, maha menentukan, maha memberi rezeki seluruh makhluknya. Karena itu di sini mudabbirul khalaik, mengatur seluruh makhluk itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'ithir rusul salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Allah juga yang memberikan sebuah kenikmatan kepada kita seluruhnya, yaitu mengutus para rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran syariat wahyu agar apa? Mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada kita? Agar kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Coba baca cerita-cerita orang zaman dulu yang tidak kenal Nabi, tidak kenal Rasul. Apa yang mereka lakukan aneh-aneh, Pak. Bahkan sampai sekarang juga ada. Mereka, apapun yang mereka lihat itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dicerna, dia sembah. Ada pohon besar, dikasih sarung, disembah. Ada penyu disembah, mungkin ada nggak ya? Penyu disembah. Ada hewan tertentu, sapi misalnya, karena dia banyak manfaatnya, dagingnya bermanfaat, susunya bisa bermanfaat,
disembah. Ada matahari disembah. Bahkan ada patung yang dibikin oleh dia sendiri, kemudian disembah-sembah sendiri. Seharusnya yang lebih kuasa adalah orang yang menciptakan patung. Kenapa malah dia menyembah ciptaannya sendiri? Itu semua kenapa? Karena mereka tidak menemukan, tidak berjumpa, tidak mengamalkan, tidak mendapat hidayah, mendapat ajaran para rasul dan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, fase Mekah itu 13 tahun merubah orang yang awalnya menyembah patung agar menyembah kepada Allah. Bapak-bapak tahu Ka'bah? Ka'bah zaman dulu ketika Nabi belum diutus sebagai Rasul penuh dengan patung. Ratusan patung di sana dibangun oleh orang jahiliyah, kafir musyrik, ditaruh di sana, ditawafin, diputerin. Karena tawaf itu ibadah yang mulai sejak zaman Nabi Ibrahim, Pak. Jadi sudah lama sekali. Namun ada tahrif, pemalsuan sehingga mereka juga selain ada Ka'bah juga ada patung. Patungnya banyak sekali, bahkan ratusan. Mereka yang menciptakan patung, tapi mereka sendiri justru menyembah ciptaannya sendiri. Tidak masuk akal.